Malam Jumat Kliwon bukan sekadar barisan kata di kalender bagi masyarakat desa Karangjagat. Ia adalah sebuah peringatan, sebuah sekat tipis antara dunia yang bernapas dan dunia yang membusuk. Konon, pada malam ini, tanah makam menjadi longgar, dan mereka yang terikat oleh sumpah, dendam, atau rasa penasaran, diizinkan untuk kembali mengetuk pintu rumah-rumah yang berpenghuni. Garis akhir jam 3. Wangi melati di tanah basah. Sore itu, langit di atas desa Karangjagat tidak berwarna jingga, melainkan merah pekat seperti darah yang mengering. Angin berembus membawa aroma tanah basah, padahal hujan belum turun setetes pun. Bagi Satrio, seorang pemuda kota yang baru saja kembali ke desa untuk mengurus warisan kakeknya, suasana ini hanyalah drama alam. Ia tidak percaya pada takhayul. Setidaknya sampai jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Sat, jangan keluar setelah maghrib. Ini Jumat Kliwon, pesan Mbah Sumi, tetangga sebelahnya, tadi sore. Satrio hanya membalas dengan senyum tipis yang meremehkan. Kini, Satrio duduk sendirian di ruang tamu, rumah tua, peninggalan kakeknya. Rumah itu besar, dengan pilar-pilar kayu jati yang mulai menghitam dan langit-langit yang tinggi. Suara jangkrik yang biasanya ramai tiba-tiba senyap. Kesunyian itu mendadak terasa memekakkan telinga. Ketukan pertama suara itu pelan, berasal dari pintu jati di depan. Satrio mengerutkan kening. Siapa yang bertamu selarut ini di desa yang sudah sepi sejak pukul 8? Siapa? Teriak Satrio dari kursinya. Tidak ada jawaban, hanya angin yang bersiul masuk melalui celah ventilasi. Satrio kembali fokus pada ponselnya, namun bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Bau busuk mulai menyengat. Bukan bau bangkai tikus yang tajam, melainkan bau kain yang lembab bercampur dengan aroma bunga melati yang hampir busuk. Kali ini ketukannya lebih keras. Satrio berdiri, merasa sedikit jengkel. Ia melangkah menuju pintu, tangannya memegang gagang pintu yang dingin. Saat ia membukanya, tidak ada siapa-siapa, hanya halaman depan yang gelap gulita dan pohon kamboja yang bergoyang pelan. Namun, saat Satrio hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di bawah pohon kamboja. Sebuah bayangan putih berdiri tegak kaku. Penampakan di balik kabut jantung Satrio berdegup kencang. Ia mencoba menajamkan penglihatan. Sosok itu tidak bergerak. Tingginya hampir 2 meter, terbungkus kain kafan yang sudah kecoklatan karena tanah. Bagian kepalanya diikat dengan tali pocong yang menyembul ke atas. Tampak seperti telinga yang cacat dalam kegelapan. "Siapa di sana?" bentak Satrio, meski suaranya sedikit bergetar. Sosok itu tidak membalas. Tiba-tiba, sosok itu melakukan gerakan yang mustahil bagi manusia. Tanpa menekuk lutut, karena memang tidak bisa, ia berpindah meloncat dengan suara yang berat di atas tanah. Setiap loncatan membawa sosok itu semakin dekat ke arah teras. Satrio segera membanting pintu dan menguncinya. Ia bersandar di pintu, napasnya memburu. Cuma halusinasi, bisiknya menenangkan diri. Teror di dalam rumah. Keheningan kembali melanda. Namun, itu tidak berlangsung lama. Dari arah dapur di bagian belakang rumah, terdengar suara gesekan. Seperti sesuatu yang berat ditarik di atas lantai ubin. Satrio teringat bahwa pintu dapur belum dikunci dengan benar. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia mengambil senter dan menuju ke belakang. Saat lampu senter menyinari lorong dapur, ia membeku. Di ujung lorong, di depan pintu dapur yang sedikit terbuka, sosok itu sudah ada di sana. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup bayangan hitam, namun Satrio bisa melihat mata yang melotot putih tanpa pupil menatap tajam ke arahnya. Bau busuk itu kini memenuhi ruangan, membuat Satrio mual. Pocong itu mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan, sebuah gerakan mekanis yang mengerikan. Lalu, dengan kecepatan yang tidak masuk akal, ia meloncat maju. Jarak mereka kini hanya terpaut 3 meter. Satrio bisa melihat detail kain kafannya yang robek-robek dan tanah merah yang masih menempel di lipatan kainnya. Yang paling mengerikan adalah bagian wajahnya. Kulitnya kering, menempel ketat pada tulang tengkorak, dengan kapas yang menyembul dari lubang hidungnya. Satrio berbalik dan berlari menuju kamar utama, mengunci pintu, dan bersembunyi di bawah selimut seperti anak kecil. Namun, ia lupa satu hal. Di rumah tua ini, tidak ada tempat yang benar-benar aman saat penghuni kubur sudah diundang masuk oleh kesombongan. Tepat di atas kepalanya, dari arah plafon yang bocor, tetesan air berwarna keruh jatuh mengenai selimutnya. Satrio mendongak, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok itu tidak lagi berdiri di lantai, melainkan tergantung terbalik di langit-langit kamar.
Wajah busuknya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Satrio. Mulut sosok itu terbuka, mengeluarkan suara erangan yang parau. Bukakan talinya, labirinisan dan sumpah yang tak tuntas. Napas Satrio tercekat. Mata yang melotot tanpa kelopak itu tepat berada di depan wajahnya. Bau busuk mayat yang dipendam lama meledak di indera penciumannya, menyesakkan dada hingga ia sulit berteriak. Bibir pucat sosok itu bergerak pelan, mengeluarkan suara seperti gesekan kertas amplas di atas kayu jati. Tolong lepas tali pocongku. Satrio bereaksi dengan insting murni. Ia menendang udara, menggulingkan tubuhnya ke samping hingga jatuh dari tempat tidur dengan dentuman keras. Tanpa berani menoleh ke atas, ia merangkak menuju pintu kamar, membukanya dengan tangan gemetar, dan berlari menuju pintu depan. Ia tidak peduli lagi dengan ponsel, dompet, atau harga dirinya. Ia hanya ingin keluar dari rumah terkutuk itu, desa yang berubah. Saat ia berhasil keluar ke halaman, hawa dingin yang tidak wajar langsung menusuk tulang. Namun, pemandangan di depannya jauh lebih mengerikan daripada apa yang ia tinggalkan di dalam rumah. Jalanan desa yang seharusnya ia kenal kini diselimuti kabut putih pekat yang setinggi pinggang. Pohon-pohon besar di pinggir jalan tampak seperti raksasa hitam yang membungkuk. Yang paling aneh, Satrio tidak mendengar satupun suara hewan malam. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung hantu, hanya kesunyian yang menekan gendang telinga. Satrio mulai berlari menuju arah rumah Mbah Sumi. Ia berharap tetangganya itu masih terjaga. "Bah, bah tolong!" teriaknya sambil menggedor pintu kayu rumah Mbah Sumi yang sederhana. Tidak ada jawaban. Satrio mencoba mengintip lewat jendela yang sedikit terbuka. Di dalam, ia melihat sebuah lampu minyak yang menyala redup di atas meja. Di sudut ruangan, Mbah Sumi sedang duduk membelakanginya, menghadap ke arah tembok. "Mbah, buka pintunya. Ada sesuatu di rumah kakek." Satrio terus menggedor. Mbah Sumi perlahan menoleh. Namun, lehernya berputar hingga 180 derajat tanpa menggerakkan tubuhnya. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam pekat seluruhnya. Ia tidak tersenyum, hanya menunjuk ke arah jalanan dengan jari yang kurus kering. "Sudah terlambat, Le. Dia sudah memilihmu sebagai pengganti." Suara Mbah Sumi terdengar seperti gema dari dalam sumur. Pertemuan di persimpangan. Satrio mundur teratur. Jantungnya seakan mau copot. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah jalan raya, berniat meninggalkan desa ini selamanya. Namun, setiap kali ia melewati sebuah belokan, ia selalu kembali ke titik yang sama, di depan pohon Kamboja besar di halaman rumah kakeknya. Desa Karangjagat telah menjadi labirin. Ruang dan waktu seolah melipat diri, mengunci Satrio dalam lingkaran setan malam Jumat Kliwon. Suara loncatan itu terdengar lagi, kali ini dari segala arah. Satrio berhenti di tengah persimpangan jalan desa. Di bawah sinar bulan yang tertutup awan mendung, ia melihat mereka. Bukan satu, bukan dua. Dari balik kabut bermunculan sosak-sosak putih yang berdiri kaku. Ada yang berdiri di atas atap rumah, ada yang menimbul dari balik rumpun bambu, dan ada yang berdiri tepat di tengah jalan yang hendak dilalui Satrio. Puluhan pocong mengepungnya, semuanya diam. Semuanya menatap ke arahnya dengan tatapan kosong yang menuntut. Rahasia kain kafan. Di tengah kerumunan makhluk itu, sosok yang pertama kali ia lihat di rumah pocong dengan kain kafan yang paling kotor maju mendekat. Loncatan makhluk itu kini terasa lebih berat, seolah membawa beban dosa yang tak terhingga. Tiba-tiba, sebuah memori masa kecil melintas di kepala Satrio. Ia teringat kakeknya pernah bercerita tentang seorang pria di desa ini yang meninggal tepat pada Jumat Kliwon puluhan tahun lalu. Pria itu adalah seorang penjaga makam yang dituduh melakukan pesugihan, namun tewas sebelum sempat membela diri. Karena dendam warga, jenazahnya dikubur secara terburu-buru, dan desas-desus mengatakan simpul tali pocongnya sengaja tidak dilepas agar rohnya tidak bisa tenang. "Kakek, apakah kakek salah satu orang yang menguburnya?" gumam Satrio dengan suara bergetar. Sosok pocong itu berhenti tepat di depan Satrio. Tangan yang terikat di dalam kain kafan tampak meronta, menonjol di balik kain yang mulai sobek. Tiba-tiba, kain di bagian dada sosok itu terbelah, memperlihatkan gumpalan belatung yang menggeliat di balik daging yang membusuk. Satrio jatuh terduduk. Ia merasa seluruh tenaganya tersedot habis. Di sekelilingnya, pocong-pocong lain mulai meloncat mendekat, mempersempit lingkaran. Aroma kemenyan yang sangat tajam kini menyengat, bercampur dengan suara tangisan wanita yang entah dari mana asalnya. Tepat saat pocong utama itu hendak menjatuhkan tubuhnya ke arah Satrio, sebuah cahaya senter yang sangat terang menyambar dari kejauhan, diikuti suara teriakan lantang yang merapalkan doa-doa. Simpul terakhir di tanah larangan. Cahaya senter itu membelah kabut, diikuti oleh suara berat yang merapal ayat-ayat suci. Satrio menoleh dan melihat Pak Haji Mansur
Sesepuh desa berlari mendekat dengan tasbih di tangan kanannya. Di belakangnya, beberapa warga membawa obor yang apinya berkobar biru, tanda bahwa udara di sekitar mereka sudah terlampau pekat dengan energi gaib. "Jangan bergerak, Satrio, tetap di lingkaran," teriak Pak Haji. Pocong-pocong yang mengepung Satrio mendesis. Suaranya seperti uap panas yang keluar dari celah bebatuan. Sosok utama yang berada di depan Satrio bergetar hebat. Kepalanya berputar-putar dengan gerakan patah-patah yang mengerikan, seolah menolak kehadiran cahaya tersebut. "Pak Haji, tolong saya!" teriak Satrio dengan suara serak. Pak Haji Mansur berdiri di samping Satrio, napasnya tersengal. "Kakekmu meninggalkan hutang yang belum lunas, Le. Bukan hutang uang, tapi hutang janji. Dia adalah orang terakhir yang memegang tanah makam saat jenazah ini dikuburkan. Karena simpulnya tidak dilepas, arwah ini terikat di antara dua dunia selama 40 tahun. Perjalanan ke makam tua, apa yang harus saya lakukan?" tanya Satrio. Air mata ketakutan mengalir di pipinya. "Kau harus melepas simpulnya sendiri. Di makam asalnya, sekarang," tegas Pak Haji. Mereka berlari menembus kerumunan pocong yang kini hanya dia membeku namun terus mengawasi dengan mata melotot. Setiap kali Satrio melewati salah satu dari mereka, ia bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa merambat ke kulitnya. Mereka sampai di sebuah sudut pemakaman desa yang terbengkalai. Sebuah gundukan tanah dengan nisan kayu yang sudah lapuk dan miring menanti di sana. Tanah di atasnya tampak bergerak-gerak, seolah ada sesuatu yang bernapas di bawahnya. Tiba-tiba, sosok pocong utama itu muncul tepat di atas gundukan tanah tersebut. Ia tidak lagi meloncat. Ia berdiri tegak, kaku, dengan aroma busuk yang memuncak. "Gunakan tanganmu, Satrio. Jangan pakai alat. Lepaskan ikatannya sebelum azan subuh berkumandang, atau kau akan terseret masuk ke dalam sana bersamanya," perintah Pak Haji sambil terus merapal doa dengan suara yang semakin keras. Sentuhan kematian. Dengan tangan yang gemetar hebat, Satrio mendekat. Bau tanah kuburan dan daging busuk membuatnya ingin muntah. Ia meraih bagian kepala pocong itu. Kain kafannya terasa kasar, dingin, dan lembab oleh cairan yang menyerupai minyak berwarna hitam. Jari-jari Satrio menyentuh simpul tali di atas kepala sosok itu. Tali itu keras seperti kawat baja. Saat ia mulai menariknya, sosok itu mengeluarkan suara lengkingan yang memilukan suara ribuan jeritan yang disatukan. "Lepaskan, lepaskan aku," bisik suara itu di telinga Satrio. Satrio memejamkan mata, memfokuskan seluruh sisa keberaniannya. Ia menarik simpul itu dengan sentakan kuat. Tali itu terlepas. Seketika, kain kafan yang membungkus kepala itu terbuka, memperlihatkan wajah asli yang sudah hancur. Namun sesaat sebelum menghilang, mata sosok itu tidak lagi melotot penuh dendam. Ada kilatan rasa syukur yang sangat singkat. Satu persatu simpul di leher, dada, dan kaki dilepaskan oleh Satrio. Setiap kali simpul terlepas, tubuh sosok itu semakin memudar, menjadi asap hitam yang ditiup angin malam. Bersamaan dengan itu, puluhan pocong yang tadi mengepung mereka di jalanan desa perlahan lenyap, seperti bayangan yang tersapu cahaya. Fajar yang dingin saat simpul terakhir di bagian kaki terlepas. Sebuah ledakan angin dingin menghempaskan Satrio ke tanah. Segalanya menjadi gelap. Satrio terbangun saat sinar matahari pagi menyelinap di antara celah pohon Kamboja. Ia tergeletak di atas tanah makam yang kering. Tidak ada kabut, tidak ada bau busuk. Hanya suara burung kutilang yang berkicau menyambut pagi. Pak Haji Mansur berdiri di sampingnya, memberikan segelas air putih. "Udah selesai, Le. Dendamnya udah lunas. Sekarang kembalilah ke kota. Jangan pernah lagi meremehkan apa yang tidak kau mengerti." Satrio bangkit dengan tubuh yang terasa remuk. Saat ia berjalan meninggalkan pemakaman, ia melihat ke arah tangannya. Di kuku jarinya masih tersisa sedikit tanah merah dan serat kain kafan yang kecoklatan. Ia sadar, malam Jumat Kliwon di desa Karangjagat bukan sekadar dongeng, melainkan pengingat bahwa yang mati terkadang hanya butuh sedikit kedamaian untuk benar-benar pergi. Satrio meninggalkan desa itu hari itu juga. Namun, konon katanya, setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, siapapun yang melewati rumah tua kakek, Satrio masih bisa mencium aroma melati yang samar, sebuah tanda bahwa meski simpul telah dilepas, jejak kengerian itu takkan pernah benar-benar hilang dari tanah Karangjagat. Teror malam Jumat Kliwon mungkin sudah berakhir bagi Satrio, tapi kegelapan di luar sana masih menyimpan ribuan rahasia. Jangan biarkan dirimu tertinggal di kegelapan sendirian. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu tahu kapan mereka datang kembali. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya.